Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi bersama Ibu Yeni dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2. Ibu guru akan mengawali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Bantulah kami supaya kami boleh memahami dan mengerti akan materi yang akan kami pelajari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi pelajaran kita hari ini, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Mari kita simak bersama cerita kitab suci tentang Yesus menjanjikan penghibur menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Aku akan minta pada Bapa agar memberi kalian penolong yang akan tinggal selamanya. Dialah Roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya karena Ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku, tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nanti kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa dan kalian bersatu denganku, seperti aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintahku dan mentaatinya artinya dia mengasihiku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihiku. Aku pun akan mengasihinya dan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata, Tuhan, mengapa Engkau mau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Orang yang mengasihi aku akan mentaati ajaranku. Bapakku dan aku akan datang dan tinggal dengannya. Orang yang tidak mengasihiku tidak mentaati ajaranku. Ajaran yang kalian dengar itu bukan dariku, tapi dari Bapa yang mengutusku. Aku mengatakan ini selama masih dengan kalian. Roh Kudus yang akan diutus Bapa atas namaku akan mengajarkan segalanya dan mengingatkan semua yang sudah kuberitahukan. Damai kutinggalkan pada kalian. Damaiku sendiri yang kuberikan pada kalian. Damai itu yang bukan diberikan dunia. Jangan khawatir dan gelisah. Jangan takut. Kalian dengar aku berkata, ku pergi, tapi akan kembali pada kalian. Jika kalian mengasihiku, kalian akan senang aku pergi pada Bapa, karena Ia lebih besar dari aku. Sekarang aku mengatakan semuanya sebelum itu terjadi, supaya jika itu terjadi kalian percaya. Aku tidak bisa bicara lebih banyak, sebab penguasa dunia akan datang. Ia tidak punya kuasa atas diriku, tapi dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa, itu sebabnya aku melakukan semua perintahnya. Mari, kita pergi dari sini. Nah, anak-anak, ada 4 hal yang ingin Ibu Guru sampaikan melalui materi pelajaran ini. Yang pertama, Roh Kudus yang diberikan Yesus itu adalah Roh penolong, Roh penghibur, dan Roh kebenaran. Roh itu akan menyertai para murid untuk selama-lamanya. Roh Kudus itu akan membuat para murid bersatu dengan Yesus dan dengan Bapa. Roh penolong akan mengajarkan para murid, mengingatkan para murid tentang ajaran Yesus. Roh kebenaran itu akan memimpin para murid untuk menyampaikan tentang kebenaran. Seluruh kebenaran itu ialah Yesus sendiri. Kedua, setiap orang yang telah dibaptis
mendapatkan Roh Kudus dengan segala kurnia yang diperlukannya. Seperti yang diperintahkan Yesus kepada para muridnya, agar para murid pergi dan membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga para murid mengaruniakan Roh Kudus itu kepada semua orang yang telah dibaptis. Yang ketiga, Roh Kudus mengaruniakan kepada setiap orang yang telah dibaptis sesuai dengan kebutuhan gereja. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus atau karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang bukan hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tetapi juga dipakai untuk kebutuhan gereja. Menurut Rasul Paulus, karunia-karunia itu antara lain karunia untuk dapat bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk menasehati, dan untuk membagi-bagikan sesuatu. Yang keempat, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma menasihatkan agar tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota jemaat dilakukan dalam iman, penuh semangat, dan ikhlas. Tugas-tugas itu hendaklah menjadi persembahan yang hidup atau ibadah sejati. Selain itu, agar oleh karunia Roh Kudus orang hidup sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu mengasihi dan menghormati orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan hidup dalam perdamaian, memberi tumpangan, memberi makanan, sabar, selalu berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah tanda-tanda orang yang dibaptis. Anak-anak, Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh belajar pada saat ini. Bantulah kami supaya kami boleh menemukan karunia-karunia yang sudah diberikan di dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.